Ya, selamat pagi anak-anak semuanya. Selamat pagi, Bu Silvi. Kok ada Alendri ya? Alendri bukan jam sekarang ya. Alendri nanti jam 9. Ini 2B dulu ya. Yang bukan 2B nanti jam 9. Berapa B? Iya. Iya. 2B jam 9 ya. Apa yang dua kelas 2 lain? Nanti ya. Makasih. Temanmu semua kayak itu? Iya. Kelas 2A. Ini temanmu semua ini? Lu mana sih fotonya? Ya. Baik yang 2A sama 2C silakan itu dulu ya. Untuk Yang ini. 2A dan 2C silakan nanti. Yang 2A jam 9. Bu. Apa Mario? Saya sudah di absen apa belum? Apa? Temanmu? Saya sudah di absen apa belum? Oh, ini Bu Silvi baru buka karena tadi Zoom-nya minta diupdate. Oh, Bu. Baik Bu, ya anak-anak, selamat pagi. Kita akan Maaf ya, saya jomblo ya, Bu. Kita akan mulai. Jadi sekali lagi Bu Silvi sampaikan untuk yang kelas lain nanti ya sesuai dengan jamnya. Bu. Ayo agak dekatan sini karena ini handphonenya lagi hanging. Sambil didengar. Halo semua. Halo teman-teman. Baik, kita akan berdoa dulu sebelum mulai. Ayo. Yang Mimin berdoa doanya, Bu. Kenapa kamu lepasin pas sini? Theo. Mana Theo? Sudah ada Theo di sini? Tuh temanmu kah? Sudah ada Theo? Iya. Belum ada Theo ya? Boleh. Ya saya. Nah, ya saya sudah ada. Ya saya silakan buka suaranya. Ya saya pimpin berdoa ya saya. Ya, semua tutup mata, lipat tangan. Ya saya yang berdoa ya. Semua tutup mata, lipat tangan. Baik, silakan ya saya. Tarik-tariknya yang mana? Jangan ditarikin dulu. Sudah ini. Ini sudah aku bisa. Iya. Kami ya. Jeleknya gitu. Sini lah. Amin. Ya, suaranya saya nggak kedengaran ya. Baik, anak-anak, ini kita akan tes perkalian, tapi Duduk sini cepet nak. kita tes suara dulu ya. Duduk aja sini. Duduk Praktek. aja. Sekali lagi Bu Sylvie Kamu tarik-tarik bang. 2B ya. Sekali lagi Bu Sylvie sampaikan ini kelas 2B. Yang kelas lain nanti dari jam 9. Yang kelas 2A jam 9 ya. Sekali lagi Bu Sylvie sampaikan yang kelas 2A dan 2C nanti jam 9. Ini kelas 2B. Baik. Aku ada Vanessa. Adeline. Bir, Bu. Cinta. Bir, Bu. Arka sakit ya. Beatrice. Hadir, Bu. Rio. Hadir, Bu. Caroline. Coba. Caroline. Hadir, Bu. Clairin. Duduk. Hadir, Bu. Belva. Itu masih unmute. Belva nggak Hadir. kedengaran suaranya. Kau.
Hadir, Bu. Ya. Obi. Obi. Hadir, Bu. Ya. Darlen. Hadir, Bu. Erina. Erina. Ya, Erina. Ada ya, lagi nge-freeze itu. Gaby. Hadir, Bu. Denat. Hadir, Bu. Ya. Giovanni. Hadir, Bu. Ya. Audrey. Teman-teman matematik. Audrey. Kata mama cuma matematik. Audrey. Mana Matematik Audrey? doang kata mama. Belum ya? Gracio. Gracio. Hadir, Bu. Ya, videonya. Nah, baru muncul. Hadir, Bu. Ya, Gracio. Gwentani. Mana Gwentani? Hadir, Bu. Ya, Karin. Nah, Hadir, ya. Mantap. Catherine. Hadir, Bu. Ya, Mario. Mario. Hadir, Bu. Lagi, Bu. Salam. Rafael. Tentunya salam juga saja. Rafael. Lagi, Bu. Ya, Patrick. Patrick. Hadir, Bu. Selamat pagi, Bu. Petra. Hadir, Bu. Ya, Rachel. Hadir, Bu. Ya, Theo. Theo. Hadir, Bu. Ya, Yesaya. Yesaya. Bu. Ya, Yulia. Hadir. Nah, baik, sekali lagi Bu Silvi ulangi kembali ya untuk yang kelas selain 2B, kalian nanti jam 9 baru online-nya ya. Ini yang ini adalah online-nya kelas 2B. Jadi 2A dan 2C nanti jam 9. 2C jam setengah 10 ya, 2C setengah 10, 2A jam 9. Ada Vanessa. Kenapa? Ada Vanessa. Iya, Bu Silvi sudah sampaikan. Jadi sekali lagi Bu Silvi ulang, ini 2B ya. Yang 2C setengah 10, yang 2A jam 9. Baik, anak-anak, kita akan ambil nilai perkalian karena tadi ternyata Ibu masuknya terlambat karena Zoom-nya tadi minta update, jadi Bu mohon maaf. Jadi karena takut nggak nututin waktunya, kita coba dulu perkalian 2. Nah, kalau nanti nutut waktunya baru perkalian 3. Tapi kalau nggak nutut berarti hanya perkalian 2 aja, baru nanti dilanjutkan besok perkalian 3 dan 4. Ya. Hari ini kita coba perkalian 2 dulu. Kemudian, jadi nanti caranya adalah kamu menyebutkan 1 kali 1 sama dengan 1, 1 kali 2 kali 1 sama dengan 2. Jadi perkalian 1, kalau perkalian 1 kan gampang ya, semua kan pasti hafal. Jadi itu nggak usah. Jadi langsung perkalian 2 aja, sebutkan secara berurutan. Supaya Ibu tahu kamu hafal atau tidak, Ibu minta matanya harus pandang ke kamera ya, matanya harus pandang ke kamera supaya Ibu tahu kamu hafal beneran atau dibantu sama orang tua. Karena ini penting ya, karena ini posisinya tidak belajar bertatap muka, Ibu Silvi nggak tahu kamu dikasih tahu orang tua atau memang hafal. Karena ini dasar. Kalau kamu udah hafal perkalian ini, nanti di kelas besarnya akan sangat-sangat kesulitan. Jadi ini benar-benar harus hafal ya. Baik, kita akan langsung mulai. Kita akan berurut secara absen. Kamu boleh pakai bantuan jari, takut lupa urutannya ya. Misalkan nih, 1 kali 2 sama dengan, 2 kali 2 sama dengan, 3 kali 2 sama dengan. Jadi boleh dengan bantuan jari supaya tahu urutannya. Kemudian kalau kamu, Ibu Silvi nggak mau nunggu.
Jadi perkalian 1 sampai 9 ini harus hafal di luar kepala. Jadi nggak boleh misalkan 5 kali 2 sama dengan, mikirnya masih lama. Itu nggak boleh. Jadi kalau kamu sudah mikirnya lama, Ibu berhentikan. Ibu anggap kamu nggak hafal. Berarti kalau nggak hafal, besok harus mengulang kembali. Ya. Jadi perhatikan kita harus cepat, karena ini harus hafal di luar kepala. Sehingga kalau kamu nunggu masih diam lama, Bu Silvi tinggal, Ibu anggap kamu udah hafal dan besok harus mengulang kembali. Jadi ngerti ya? Jadi harus cepat. 1 kali 2 sama dengan 2 kali 2 sama dengan 3 kali 2 sama dengan 4 kali 2 sama dengan 5 kali 2 sama dengan 6 kali 2 sama dengan 7 kali 2 sama dengan 8 kali 2 sama dengan 9 kali 2 sama dengan 10 kali 2 sama dengan berapa? Gitu ya. Jadi harus cepat. Kalau enggak cepat, Ibu tinggal. Ibu anggap kamu enggak hafal dan besok harus mengulang. Nanti seterusnya begitu. Ini harus hafal terus. Jadi setiap kali pertemuan, kita akan tes perkalian. Baik ya. Kita mulai dari absen ya. Kita balik aja deh dari paling belakang. Soalnya biasanya Ibu paling depan ya. Kita mulai dari Yulia. Silakan Yulia. Kuliah tuh cuma tipis kok. Apa? Ya. Baik, lanjut Yesaya. Oke, 2B mah. Di mute. Ini 2B. Silvi sampaikan yang jam 9. Ada Vanessa. Sekali lagi Bu Silvi sampaikan yang 2A jam 9. Ya, 2A jam 9. Ini 2B. Ya. Baik, silakan Yesaya. Kali 2 gitu. 1 kali 2, 2. 2 kali 2, 4. 2 kali 3, 6. 4 kali 2, 8. 5 kali 2, 10. Pakai tangannya ya saya supaya tahu urutannya. Pakai tangannya supaya tahu urutannya. 6 kali 2. Mang tiga ngomong guys. 6 kali 2, 8. Salah. 6 kali 2. Gak usah dikasih tahu ya orang tua. Nggak perlu kasih tahu. Nggak apa-apa. Nggak hafal nggak apa-apa. Masih bisa ada besok. 7 kali 2. 7 kali 2, 14. Berapa? 14. Salah ya. 7 kali 2 bukan 16. 8 kali 2. Baik, berarti ya saya nggak hafal ya. Lanjut Theo. Theo, silakan Theo. 2 kali 1, 2. 2 kali 2, 4. 2 kali 3, 8. Duh, salah. Jangan dibalik ya. 3 kali 2. 3 kali 2 bukan 8. 3 kali 2 berapa Theo? 2 kali 3, 8. Salah. Berarti Theo nggak hafal juga ya. 3 kali 2 berapa Theo? 6. Nah, terus 4 kali 2?
Ya, lanjutnya. Ditambah 2 ya. 2 kali 5 10, 2 kali 6 12, 2 kali 7 14, 2 kali 8 16, 2 kali 9 18, 2 kali 10 20. Ya. Baik, anak-anak, kalau misalkan Bu Silvi bilang perkalian 2, karena nanti itu hubungannya dengan kelas besar, seperti yang Bu Silvi kemarin ajarkan ya. Jadi jangan dibalik 2 kali 5 nanti artinya beda. Sebenarnya hasilnya sama aja dan itu sebenarnya nggak apa-apa. Cuma nanti kamu akan bingung di kelas besar. Jadi jangan dibalik. Kalau misalkan Bu Silvi bilang perkalian 2, berarti 1 kali 2, 2 kali 2, 3 kali 2, 4 kali 2, 5 kali 2, 6 kali 2 begitu ya. Karena nanti di kelas besarnya bingung nggak Bu? Bu, ada Vanessa, Bu. Biar aja nggak usah urus temannya. Bu Silvi sudah ngomong ya. Coba Yulia lihatin Bu Yulin online. Anaknya itu. Berikutnya Resel. Resel. 1 kali 2 2. 2 kali 2 4. 3 kali 2 6. 4 kali 2. Coba jangan gerak-gerak Resel. Ya, ayo 4 kali 2. 4 kali 2 8. 5 kali 2 10. 7 kali 2 6 dulu. 6 kali 2. 8. 6 kali 2 12. Ya. 8 kali 2 7 kali 2. 7 kali 2 14. 8 kali 2 16. Ini masih ngitung ya, berarti 9 belum kali berapa 2 ini? 18. Ya. 10 kali 2 20. Ya, berarti Resel Ibu anggap belum terlalu hafal ya, karena masih hitung dengan jarinya. Nggak usah bergerak-gerak ya, supaya konsentrasi dan tidak hilang urutannya. Kalau kamu bergerak-gerak, maka akan lupa urutannya. Jadi boleh pakai jari bukan untuk menghitung, tetapi untuk supaya tahu urutannya. Karena kadang-kadang kamu lupa konsentrasi terus lupa urutannya. Jadi bukan menghitung, namanya menghafal, itu berarti nggak menghitung sudah dengan jari. Ya. Baik, kemudian Resel bisa tapi nggak terlalu hafal ya. Tadi di perkalian di 8 sama 9-nya masih pakai jari. Petra. Ya, Bu. Silakan. 1 kali 2 2. 2 kali 2 4. 3 kali 2 6. 4 kali 2 8. 5 kali 2 10. Terus 6 kali 2 12. 7 kali 2 14. 7 kali 2 8 kali 2 16. Terus 9 kali 2 18. 10 kali 2 20. Ya, Patrick. 1 kali 2 2. 2 kali 2 4. 3 kali 2 6. 4 kali 2 8.
5 kali 2, 10. 6 kali 2, 12. 7 kali 2, 14. 8 kali 2, 18. 8 kali 2? 16. 9 kali 2, 18. 10 kali 2, 20. Ya, ini Patrick bisa suaranya keras. Tadi Petra enggak gitu keras. Rafael? Rafael? 2 kali 3, 6. 4 kali 2, Loh, 8. ulang dulu Rafael. Kamu tadi masih nge-freeze langsung 4. Ulang dulu Rafael. Ya. 1 kali 2. 1 kali 2, 2. 2 kali 4. Loh, kok 2 kali 4? Kali 2, 2 kali 2 dulu. 3 kali. Tunggu dulu 2 Rafael. kali 2. Kok langsung 2 kali 4? Coba Rafael agak naikkan videonya. Kamu cuma kelihatan rambutnya aja. Coba agak naik videonya. Nah, begitu. Diulang dari 1. Kalau soalnya kamu habis 1, kok langsung 4 dengarnya Bu Silvi. Ya, ulang dari 1 kali 2. 1 kali 2, 2. 2 kali 2, 4. Ya. 2 kali 3, 6. 2 kali 4, 8. 2 kali 5, 10. 2 kali 6, 16. 12. 2 kali 6? 16. Salah. 12. Ya. 7 kali 2, 18. Salah. 14. Ya. 14. 9 kali 2, 8. 8 kali 2. 8 kali 2. 8 kali 2, 16. Ya. 9 kali 2. 9 kali 2, 18. Ya. 10 kali 2. 2 kali 10, 20. Ya. Baik. Supaya kamu nggak kebalik-kebalik ya, terus supaya kamu nggak bingung, Bu Silvi aja yang sebutkan perkaliannya, kamu tinggal sebutkan hasilnya ya. Dan Ibu minta tolong juga jangan dapat bocoran ya, supaya Ibu tahu beneran apa enggak. Mario. Dapat bocoran saya di Google. Mario, mana Mario ya? Jadi Bu Silvi yang akan sebutkan, kamu tinggal sebutkan hasilnya ya. 1 kali 2. Udah enak. Sama Bu. Ya. Silakan Mario, 1 kali 2. Sama Bu. 1 dikali 2 sama dengan 2. Ya, langsung sebutkan hasilnya aja Mario, nggak usah diulang ya. Bu Silvi yang ngomong. 1 dikali 1. Enggak, Mario dengar dulu. Langsung sebutkan 2 hasilnya. dikali 2. Langsung sebut hasilnya. 1 dikali 2 tadi 2. 2 kali 2 tadi 4. Sekarang 3 kali 2. Seruk-seruk. 3 dikali 2 sama dengan 6. 4 kali 2. Nggak boleh lihat buku ya. 2 sama dengan 5 kali 2. Nggak boleh lihat buku. Ini Mario lihat buku 5 ini. Lihat 5 dikali 2 sama dengan 10. 6 kali 2. Ayo Mario jangan lihat ke bawah. Ini nggak hafal ini berarti. 6 dikali 6 kali 2 berapa? Selanjutnya apa lagi, Bu? 6 kali 2 berapa? 12. 7 kali 2. 14. 8 kali 2. Nggak usah lihat ke bawah Mario. Lihatnya ke kamera. 8 kali 2. 8 kali 2 berapa? 16. 9 kali 16. 2. 16. 9 kali 2 berapa? 18. 10 kali 2. 10 kali 2. 10 dikali 2 sama dengan
20. Ya. 20. Baik ya, perhatikan Bu Silvi ulang. Kamu tadi kita sudah sepakat jangan melihat buku atau orang tua minta kasih tahu orang tua. Nggak apa-apa. Besok diulang lagi. Karena nanti yang rugi kamu sendiri loh ya. Yang rugi kamu sendiri. Nanti kalau pas tiba-tiba kelas besar nggak bisa, nggak ngikutin pelajaran, terus nggak naik kelas, bukan Bu Silvi yang salah loh ya. Jadi diperhatikan baik-baik karena nanti kelas besar akan semakin sulit dan bilangannya semakin besar. Jadi ini semua adalah untuk kamu. Jadi jangan sampai lihat buku, karena ini Bu Silvi nggak nilai loh ya. Perkalian ini tidak dinilai, tetapi ini menjadi syarat kenaikan kelas. Artinya nanti sampai di kenaikan kelas, Ibu Silvi akan mempertimbangkan apakah kamu hafal perkalian atau tidak. Tapi ini nggak dimasukkan dinilai, hanya dipertimbangkan naik kelas atau tidak. Jadi tolong benar-benar dihafal dan orang tua tidak membantu. Atau lihat di buku, nggak boleh. Ya. Catherine. Silakan Catherine. Bu. Ya. Bu, langsung hasilnya aja ya, karena kita sudah mau jamnya komputer ini. Jadi langsung sebutkan hasilnya saja Bu Silvi yang urutkan. Jadi kamu nggak usah lagi ulang 1 kali 2, nggak usah. Langsung sebutkan hasilnya. Apa? Silvi. Iji bibis. Iya, silakan. Juga. Iya. Iya, silakan Catherine ya. Bu Silvi sebutkan, kamu tinggal sebutkan hasilnya supaya cepat. 1 kali 2. 2 kali 2. 4. 3 kali 2. 6. 4 kali 2. 8. 5 kali 2. 10. 6 kali 2. 12. Berapa? 12. 7 kali 2. 14. 8 kali 2. 16. 9 kali 2. 18. 10 kali 2. 20. Ya. Coba usinya. Karin. Ya, 1 kali 2. Ya, 1 kali 2. 2 kali 2. 4. 3 kali 2. 6. 4 kali 2. 8. 5 kali 2. 10. 6 kali 2. 14. Salah. 6 kali 2. 12. 7 kali 2. 14. 8 kali 2. 16. 9 kali 2. 18. 10 kali 2. 20. Ya. Gwentani. Gwentani. Ada, Bu. Gwentani. Mana ya? Oh ini. Namanya kok lain. Gwentani 1 kali 2. 2. 2 kali 2. 4. 3 kali 2. 6. 4 kali 2. 8. 5 kali 2. 10. 6 kali 2. 12. 7 kali 2. 14. 8 kali 2. 16. 9 kali 2. 18. 10 kali 2. 20. Ya, sebentar ya. Jangan pikiranmu tuh hanya memikir. Jadi kalau sekolah anak di luar, dibohong. Gracio. Jadi anggapannya dia itu seolah-olah aku kalau nggak mau belajar, Gracio. udah, sekolah dulu. Mana ya Gracio ya? Ada ananda ya kan?
Itu ngomong aja. Gracio, nyalain dulu videonya, Gracio. Dulu ini. Tidak mau. Bapak, bisa jadi anak indigo. Rasanya jadi anak indigo. Sebentar Mario ya. Siapa Gracio? 1 kali 2? 2. 2 kali 2? 4. 3 kali 2? 6. 4 kali 2? 8. 5 kali 2? 10. 6 kali 2? 12. 7 kali 2? 14. 8 kali 2? 16. 9 kali 2? 18. 10 kali 2? 20. Baik ya anak-anak, ini karena waktunya nggak nututin, kita sudah harus pelajarannya komputer. Sisanya dilanjut besok ya. Jadi besok kita khusus untuk perkalian 2 ini sama 3 ya. Karena ini waktunya tidak nututi, jadi kita langsung perkalian 2 dan 3. Ini karena tadi Bu Silvi terlambat ya. Karena tadi Zoom-nya minta diupdate. Baik ya. Kita lanjut komputer dulu aja karena ini Bu Silvi sudah terlambat 10 menitan masuk di komputer ya. Baik, kita lanjut komputer dulu. Silakan siapkan dulu buku komputernya ya. Mario tidak nampak di kameranya ya. Tolong Mario, ayo mau komputer. Komputer kamu? Ya. Pelajaran tematik nggak ada kayak pelajaran materi. Tadi Bu. Baik ya. Anak-anak, jadi kita akan masuk di materinya yang di tema di bab 2. Ini Bu Silvi sebenarnya agak bingung ya, karena ini TIK-nya yang kelas 2 ini ternyata mengulang pelajarannya di kelas 1. Dan mengulangnya itu Ibu kira tadinya lebih dalam begitu ya, pelajarannya beda, tapi sama-sama PEN. Tapi ternyata ini pelajarannya sangat-sangat sama. Jadi diulang dari awal. Nah, sehingga Ibu Silvi, karena kita nggak bisa praktek, ini adalah mengulang saja sebenarnya ya, mengulang pelajaran PEN. Ibu Silvi hanya mereview-review saja, mengulang-ulang, karena sebenarnya kamu sudah tahu ini. Nanti PH-nya adalah PH teori, dan teorinya adalah ya pelajaran PEN ini. Tetapi nilai keterampilannya nanti Bu Silvi mintanya kamu menggambar, tetapi bagaimana dengan yang tidak punya komputer? PEN ini sebenarnya ada online-nya. Jadi ada di online, jadi bisa Ibu Silvi kemarin sudah coba, kita bisa menggunakan PEN dengan Android, jadi buka browser kayak kita cari berita atau cari apa gambar gitu ya, itu sama. Nanti Bu Silvi share ke orang tua linknya. Tetapi PEN yang secara online ini sangat sederhana. Jadi PEN yang secara online ini dia fiturnya atau menunya itu sangat sederhana. Seperti misalkan pada menu shape-nya itu dia cuma ada 3. Jadi cuma ada kotak, oval sama garis aja. Jadi nggak ada yang contohnya kayak kita belajar waktu itu ada bintang, ada segi 5, ada segi 6.
ada curve, ada macam-macam. Kalau di laptop kan ada banyak. Nah, kalau di online ini dia hanya terbatas. Tapi nggak apa-apa, ya nggak apa-apa. Setidaknya paling nggak kan kamu tahu cara menggunakannya, karena cara menggunakannya sebenarnya sama. Terlepas dari hanya shape-nya itu yang terbatas, yang nggak masalah. Nah, tetapi juga nanti Ibu Silvi bebaskan kamu kalau misalkan mau ada belajar menggunakan aplikasi menggambar yang lain. Sebenarnya aplikasi menggambar dan mewarnai di Android itu sangat banyak. Tetapi kemarin beberapa minggu Bu Silvi sudah cari-cari yang sekiranya tidak besar dan tidak berat di Android itu belum ada. Minimal itu kurang lebihnya 9, atau 5, mega dan itu cukup besar. Di Android Bu Silvi pun juga nggak begitu bisa masuk gitu. Nah, Bu Silvi khawatirnya ada orang tua yang nggak bisa download juga gitu ya, karena cukup besar, membutuhkan memori yang cukup besar, sehingga Ibu putuskan kita nggak jadi pakai aplikasi, tetapi kita akan menggunakan secara online. Jadi kita pakai Paint online, sama nanti ada beberapa Bu Silvi kasih webnya ya, alamatnya, itu juga secara online, jadi nggak perlu di-download. Jadi kita cuma buka browsernya, terus kita gambar dan mewarnai di situ. Jadi nanti ada dua yang akan Ibu bagi alamat webnya, yaitu yang pertama adalah Paint. Paint itu nanti kita untuk ambil nilai praktek menggambar ya, praktek menggambarnya. Kemudian nanti juga Ibu ada beberapa pilihan, nah Ibu masih belum benar-benar cari mana yang kira-kira gampang buat anak-anak dan tidak selalu nge-lag ya. Kadang-kadang kan nge-lag itu error ya. Kadang-kadang ada error. Nah, Bu Silvi baru coba kemarin aman aja. Nah, ini kan harus dicoba berkali-kali dulu supaya tahu. Yang pasti yang pertama adalah Paint online yang akan kita pakai. Kemudian yang kedua nanti Bu Silvi carikan dulu yang sekiranya benar-benar stabil, tidak nge-lag atau nggak gampang error. Nah, jadi tagihan keterampilannya nanti dari situ. Kita akan mewarnai saja, ya, mewarnai saja dan dengan menggunakan Android. Jadi Ibu ulang ya, karena ini materinya sebenarnya sudah pernah di kelas 1, Ibu Silvi hanya akan mengulang-ulang saja, mengingatkan kembali. Nanti untuk ulangannya, PH-nya adalah belajar di bukunya, ulangan teorinya, kita ambil dari buku TIK-nya bab 2 ini, yaitu tentang Paint. Tetapi untuk nilai keterampilannya, Bu Silvi nanti akan pakai online ya. Jadi maksudnya gambarnya itu nanti kalau yang nggak punya komputer, tidak bisa menggambar dengan Paint, kita akan menggunakan Paint online. Nah, kemudian nanti ada juga Bu Silvi akan ajarkan menggunakan web yang lain, tetapi itu hanya untuk mewarnai saja. Jadi Ibu Silvi ulang ya, sebenarnya pelajaran komputer ini fokusnya bukan supaya kamu bisa gambar. Jadi pelajaran komputer ini pelajarannya adalah namanya aja sudah teknologi informasi dan komunikasi. Kita belajar menggunakan alat teknologi. Jadi sebenarnya tujuannya adalah supaya kita bisa menggunakan alat teknologi. Sehingga Ibu Silvi tidak perlu menggambarmu harus bagus, gambarmu harus cantik, tidak. Tetapi bagaimana Ibu Silvi melihat kamu bisa menggunakan teknologi untuk hal yang positif, untuk hal yang baik. Contohnya adalah untuk menggambar, untuk mewarnai. Itu kan fun ya, itu kan menyenangkan. Ketimbang Android atau laptopmu kamu pakai untuk main terus. Nah, jadi tujuannya kita belajar TIK adalah supaya kita bisa menggunakan teknologi dengan hal yang lebih baik, ya, bukan hal yang negatif. Dan kita menggunakan teknologi dengan benar supaya lebih berguna buat orang lain ketimbang kamu menggunakan hanya untuk bermain, begitu ya. Nah, jadi sekali lagi nanti tagihannya ada 2 ya. Kalau ulangan kan pasti kita ngikut buku.
Tetapi kalau Ibu Silvi kan butuh nilai prakteknya dan kita nggak bisa praktek. Ibu Silvi mempertimbangkan ada beberapa temanmu yang tidak punya komputer. Nah, jadi ada pilihannya, Bu Silvi nanti ke depannya akan ajarkan 2. Satu dengan menggunakan Paint online, kemudian satu lagi nanti ada Bu Silvi punya 2 pilihan, Ibu masih pertimbangkan mau yang mana. Nah, yang satunya itu jadi cuman hanya untuk mewarnai. Ya, begitu. Baik, sekarang semua coba dibuka bukunya. Halaman 19. Coba bukunya dibuka semua halaman 19. Ada Bu. Ya. Baik, anak-anak, sebenarnya selain Paint, kita itu punya banyak sekali aplikasi menggambar dan mewarnai di internet. Baik yang secara online atau secara offline. Apa sih bedanya aplikasi secara online atau offline? Bedanya kalau secara online, itu kita membutuhkan koneksi internet untuk mengoperasikannya. Jadi contoh nih ya, kalau misalkan di rumahmu nggak ada internet, kamu tidak bisa membuka Paint online. Kamu nggak bisa menggambar dengan Paint online. Nah, itu bedanya. Tetapi kalau secara offline, itu kita download dan kita pasang di komputer kita. Sehingga misalkan wifi-mu mati. Aduh, ini wifi-nya mati gimana? Kita tetap bisa membuka Paint-nya, kita tetap bisa menggambar, karena itu tidak memerlukan koneksi internet. Ya, jadi itu bedanya ya. Bedanya online dengan offline itu di situ. Kalau offline kita harus download, tapi enaknya kita nggak perlu jaringan wifi. Jadi misalkan internetnya atau Android-nya mati, kita masih bisa tetap pakai. Tetapi kalau pakai online, kita membutuhkan jaringan internet. Kita membutuhkan koneksi internet. Sehingga kalau internetnya mati atau Android-nya habis kuota, kita nggak bisa menggambar. Kita nggak bisa menggunakan aplikasi itu. Nah, Bu Silvi ingatkan kembali, segala sesuatu yang dipasang di komputer atau dipasang di handphone, itu kita menyebutnya aplikasi. Ya, kita menyebutnya aplikasi atau program. Sebenarnya aplikasi dengan program itu beda. Tetapi untuk kalian anggap aja sama dulu. Nanti kalau sudah besar pasti bisa cari sendiri bedanya apa. Ini sekarang karena kelas kecil supaya gampang anggap aja sama dulu, ya. Jadi aplikasi itu yang semua yang kita pasang. Misalkan kamu punya YouTube, itu ya namanya aplikasi. Kamu punya Google Chrome, yaitu namanya aplikasi. Kamu punya game, Bu, saya suka main-main. Nah, itu ya juga aplikasi. Semua yang kita pasang di Android, di handphone kita, atau di laptop, itu namanya aplikasi. Nah, aplikasi menggambar di Android, ataupun di laptop, yang digunakan yang bisa di laptop, itu sangat banyak sekali. Tetapi, tidak semua aplikasi yang bisa kita download di laptop, itu bisa di Android. Ya, contoh seperti Paint. Paint ini punyanya Microsoft. Dia memang didesain, dibuat untuk laptop, untuk komputer. Sehingga dia tidak bisa kita pasang di Android. Dia tidak bisa kita pasang di handphone. Tetapi kita tetap bisa menggambar dengan Paint online, yaitu dengan cara masuk ke browsernya. Jadi setiap kali mau gambar, buka dulu browsernya baru gambar. Jadi kalau ada aplikasi kan enaknya kita tinggal tekan aplikasinya langsung ya. Nah, tetapi kalau lewat browser, kita ketik dulu alamatnya, kemudian kita masuk ke browsernya, baru kita gambar di situ. Ya, itu adalah aplikasi menggambar. Nah, tadi Bu Silvi sampaikan bahwa aplikasi menggambar itu sebenarnya yang secara online dan offline itu banyak. Yang secara offline, artinya yang bisa di-download di komputer, salah satunya adalah yang ada di bukumu, yaitu TuxPaint. TuxPaint dan Drawing for Children. Ya, TuxPaint dan Drawing for Children. Jadi, di bukumu itu disebutkan ada 3 contoh aplikasi menggambar, yaitu Paint, Drawing for Children, sama TuxPaint. Tetapi sebenarnya itu banyak sekali. Kemarin Bu Silvi sudah cari banyak sekali sebenarnya. Nah, TuxPaint ini sebenarnya ada online-nya juga. Tetapi masalahnya kemarin Bu Silvi sudah coba. Ternyata karena TuxPaint ini punyanya buatannya Cina,
Jadi kita harus download dulu kayak Google Player-nya gitu loh, kayak toko belinya. Kita harus download toko belinya dulu, baru bisa download TuxPen ini secara menggunakan TuxPen ini secara online. Nah, karena Bu Sylvie nggak mau download, jadi kita nggak bisa pakai TuxPen ini, ya. Begitupun dengan Drawing for Children ini, dia harus diinstal. Kalau diinstal, Ibu Sylvie nggak mau karena nanti khawatirnya memberatkan Android-nya, memberatkan komputernya, ya. Kalau Pen itu memang sudah ketika kamu membeli komputer, karena ini punyanya Microsoft, begitu kamu diinstal Microsoft di komputernya ini pasti ada. Ini karena satu paket, ya. Kalau Pen ini satu paket dengan komputermu. Tetapi kalau TuxPen dan Drawing for Children itu kita download sendiri, ya. Jadi kesimpulannya, TuxPen sama Drawing for Children ini adalah aplikasi offline, bukan online. Ya, ini adalah aplikasi offline. Karena kita harus download dulu dari internet, download dulu dari browser, kemudian kita pasang di ini, di mana sih? Di laptopnya, ya. Jadi ini adalah aplikasi offline. Kalau kita sudah download, kita sudah pasang di komputernya, kita tidak perlu jaringan internet untuk mengerjakan ini, untuk menggambar. Nah, tampilannya seperti apa? Kamu bisa lihat di halaman yang ke-20. Ya, silakan dilihat tampilannya. Sebenarnya bagus ya, yang TuxPen itu lebih menarik daripada Pen sebenarnya ya, lebih seperti kelihatan kayak anak-anak gitu. Sama yang Drawing for Children itu pilihannya banyak sekali ya kan. Nah, tetapi ini sekali lagi karena ini adalah aplikasi offline harus di-download dulu dan Ibu Sylvie khawatirnya nanti berat gitu. Dan itu harus download dulu kayak tokonya dulu baru bisa download yang TuxPen. Kalau Drawing for Children ini kan terus terang ya, buku Erlangganya ini adalah buku yang disusun dari zaman kakak-kakakmu yang kelas 6 sekarang. Buku ini sudah dipakai. Nah, Bu Sylvie kemarin cari yang Drawing for Children ini di internet sudah agak susah. Jadi sepertinya sudah nggak ada ya. Ini sangat susah banget. Jadi sepertinya webnya sudah tidak berjalan gitu, sudah tidak beroperasi. Yang Ibu temukan hanya yang TuxPen aja, yang Drawing for Children-nya ini tidak, ya. Jadi ini karena buku lama, jadi mohon maaf, harap maklum. Jadi tapi tetap kita belajar ini. Nah, untuk yang online itu sangat banyak sekali. Bu Sylvie kemarin ada dapat ini yang nanti kemungkinan besar kita coba. Dia aplikasinya itu namanya Sesame Street. Itu bukan menggambar ya, tapi kita seperti menyusun gambar. Sangat menarik sekali. Nanti kita coba itu saja, barangkali ya. Tapi Bu sedang mencoba ini nge-lag atau enggak, ini cepat error atau enggak. Tapi itu sangat menyenangkan aplikasinya. Jadi poinnya di sini nanti jangan bingung loh kenapa ya materinya Pen tapi kok Ibu Sylvie ngasih tugasnya lain. Iya, karena tadi sudah Bu Sylvie jelaskan bahwa Bu Sylvie karena komputernya kita nggak bisa praktek, jadi tagihan keterampilannya beda, ya. Baik, sekarang kita sekedar mengulang saja ya, sekedar mengulang Pen. Nah, di sini di bukunya, kalau kamu perhatikan halaman 21, di bukunya ini juga tampilannya masih Windows 7, ya. Windows 7 ini seperti punya Bu Sylvie. Komputernya Bu Sylvie masih Windows 7. Jadi ini masih Windows 7. Lain dengan di sekolah. Kalau di sekolah sudah Windows 10. Ini adalah tampilan Windows 7. Dan Windows 7 sebenarnya per tanggal 1 Januari 2020 sudah tidak disupport ya, atau sebenarnya tetap bisa dioperasikan, tetap bisa dijalankan, tetapi kalau ada kerusakan atau ada apa-apa, Microsoft-nya nggak bisa perbaiki karena sudah tidak disupport. Sehingga Bu, hari apa kita ulangan komputer? apa? Hari apa ulangan komputernya? Bukannya kemarin PH sudah. Loh, apakah Ibu Sylvie ada mengatakan akan ulangan komputer?
Apakah Bu Silvi ada mengatakan akan ulangan komputer? Nah, ini berarti nggak mendengarkan. Ini siapa ya yang nanya? Yang nanya ini nggak ada gambarnya di sini nih. Ini jangan-jangan bukan anak 2B nih. Yang nanya ini jangan-jangan bukan anak 2B. Nah, ini masih 2B loh ya. Nah, ini berarti nggak mendengarkan. Ya, jadi Ibu Silvi nggak ada bilang mau ulangan loh ya. Didengarkan baik-baik. Nanti kalau ulangan, tetap belajarnya yang di buku. Tetapi nilai keterampilannya Bu Silvi ngambilnya tidak dengan pen yang di buku. Karena ada yang tidak punya komputer. Jadi sekali lagi ya, Ibu nggak bilang mau ulangan. Jadi perhatikan baik-baik, karena di sini adalah cara membuka pennya, masih dengan Windows 7, dan Ibu Silvi tadi bilang bahwa di sekolah itu adalah Windows 10, tetapi paling nggak mirip-mirip caranya, hanya tampilannya yang berbeda. Kita pertama kali kalau di Windows 10, sama ya, kita pakai cari yang paling ujung, kiri bawah, yang lambangnya Windows. Nah itu kalau kamu lihat nomor 1, klik logo Windows. Nah logo itu artinya simbol ya. Jadi di situ kalau kamu sudah lihat simbol itu tahu, oh ini simbolnya Windows ini gitu. Jadi nggak ada tulisan Windows, itu nggak ada, tapi logonya. Setelah itu kita klik dengan mouse-nya yang sebelah kiri. Diingat ya, mouse itu kan ada kiri dan kanan. Nah kita klik kiri. Kita klik kiri di logo Windows-nya. Setelah itu kan keluar tampilan yang banyak itu ya. Masih ingat kan? Keluar tampilan program-programnya yang banyak. Nah, kemudian kita langsung cari aksesoris. Jadi ini kalau yang di Windows 7, kita mesti klik all program dulu. Tetapi kalau Windows 10, kita biasanya langsung cari di situ window aksesoris. Kalau sudah window aksesoris, kemudian jadi kalau di Windows 10 lebih cepat ya. Kalau di Windows 10 nggak perlu langkah yang kedua ini. Kalau di Windows 7 masih perlu langkah yang kedua ini, all program. Kemudian baru langkah yang ketiga, cari aksesoris. Tetapi kalau pakai Windows 10, kita tidak perlu langkah yang kedua. Kenapa ini Petra sama Patrick ya? Ayo, nggak boleh berkelahi. Nggak boleh berkelahi online. Kalau di kalau di Windows 10 kita langsung di langkah yang ketiga. Jadi habis klik logo Windows, dia keluar tampilan programnya banyak, kita geser mouse-nya ke bawah, kita cari window aksesoris. Jadi diingat ya, namanya window aksesoris kalau di Windows 10. Setelah itu baru dibuka pen, dicari pen. Nah, pen itu lambangnya seperti yang di nomor 4. Ya, lambangnya yang di nomor 4. Kira-kira masih ingat enggak sih cara buka pen? Ada yang sudah yang lupa enggak? Halaman berapa, Bu? Loh, kok baru nanya halaman berapa? Coba yang masih ingat cara buka pen, lambaikan tangannya. Yang masih ingat cara buka pen, lambaikan tangannya. Nah, berarti masih ingat ya. Berarti masih ingat cara membuka pen. Syukurlah kalau kayak begitu ya. Nah, membuka pen ini sangat mudah. Tetapi kalau kamu nggak teliti, maka yang terjadi adalah nggak bisa kebuka. Biasanya kalau di lab komputer, Bu Silvi sering lihat kamu nggak ada Bu, di mana Bu, di mana, nggak ketemu. Begitu ya. Baik, anak-anak, materi untuk komputernya kita. Jadi sekali lagi tadi Bu Silvi sampaikan karena ini hanya mengulang. Jadi kita ulang cara membuka komputernya saja, cara membuka program P-nya saja untuk hari ini. Minggu depan kita lanjutkan kembali materinya dengan mengulang kembali, mengingat fitur-fiturnya pen. Begitu ya. Jadi hari ini nggak ada tugas, karena tugasnya baru dikasih minggu depan. Setelah Bu Silvi juga nanti sekalian akan mengajarkan yang versi online-nya. Begitu ya. Sampai di sini dulu materinya. Ada yang mau ditanya dulu sebelum kita tutup dalam doa? Enggak ada, Bu. Nggak ada. Ayo mau Oh, Rachel sudah mengantuk ya. Rachel sudah mengantuk ini. Jadi mari kita berdoa. Tadi karena nggak ada Theo,
Jadi sekarang yang berdoa adalah Theo. Tadi Theo belum gabung soalnya ya. Jadi sekarang yang berdoa Theo. Silakan semua tutup mata, lipat tangan, Theo yang berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami udah belajar. Tuhan berkati ya, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik, sampai jumpa, sampai ketemu besok ya. Agendanya nanti Bu Sylvie taruh di Google Classroom ya. Sampai ketemu. Terima kasih ya, Bu. Ya, Dadah, terima kasih. Dadah. Dadah Mario. Bye. Dadah semua, sampai jumpa. Sampai jumpa. Dadah semua. Dadah Mario. Dadah, Bu. Ya, sekarang 2A ya. Silakan yang 2B bisa matikan. Kita lanjut ke 2A ya. Silakan yang 2B matikan, Ibu Sylvie lanjut ke 2A. Mario matikan sudah lanjut 2A nih. Atau Mario mau ikut lagi nih? Kalau mau ikut lagi silakan. Mau ikut lagi, Bu. Ya, boleh. Udah masuk ini. Ya, Bu. Ya, selamat pagi semuanya. Ini 2A ya. Ini, Kak. Baik, selamat pagi semuanya anak-anak kelas 2A. Kita akan mulai belajarnya. Sebelumnya kita akan berdoa. Karena Bu Sylvie, karena tadi Bu Yulin juga habis online ya. Jadi Bu Sylvie nggak bisa pinjam absen. Oh, ada di sini, sebentar. Baik, yang berdoa Ibu minta. Ini Bu Sylvie, ternyata. Alona, ada Alona enggak ya? Nah, Alona pimpin doa ya. Ya. Semua tutup mata, lipat tangan. Biarkan Alona berdoa ya. Yang lain tutup mute suaranya ya, matikan suaranya kecuali Alona. Yang keras ya Alona? Ya. Ya, silakan Alona. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau belajar. Tuhan berkati kami. Tuhan Yesus, berkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Amin. Baik, Bu Sylvie absen dulu ya, sekaligus tes suara. Jadi kalau yang Ibu panggil namanya bilang hadir, begitu ya. Kemudian setelah itu biasakan kalau sudah dibuka suaranya, kemudian kamu jawab hadir, matikan langsung kembali. Sekali lagi kalau misalkan nggak dimatikan, Bu Sylvie yang matikan. Kalau Bu Sylvie yang matikan dari sini, kamu nggak boleh nyalain, nggak bisa nyalain lagi nanti. Ya, jadi kalau Bu Sylvie yang matikan, nanti kamu nggak bisa nyalain sendiri lagi. Jadi Bu minta kamu sendiri yang matikan, jadi nanti kamu bisa nyalain sendiri lagi. Ya, jadi kalau sudah bilang hadir, matikan lagi nanti ya. Alona? Hadir, Bu. Ya, Aquila. Aquila belum keluar videonya ya. Aquila belum keluar videonya. Kathleen. Sequin. Daniel. Eli. Lagi, Bu. Ya, Geldi. Gracelyn. Ya, Gracelyn nggak keluar suaranya ya. Ya. Udah.
Tolong yang lain, ayo kelas 2A tertib ya. Kelas 2A tertib, nggak ada yang nyanyi-nyanyi. Kelas 2A tertib ya. Nanti temannya ada yang nggak dengar dipanggil. Hans? Hadir, Bu. Hea? Ya. Renzo? Nggak ada. Renzo nggak ada ya? Gisel? Hadir, Bu. Ya. Jocelyn? Jocelyn Olivia? Nggak ada mimpi, Bas. Jocelyn Olivia, nggak ada ya? Jocelyn Evelyn? Jocelyn Effendi? Ya, terima kasih Jocelyn. Kenzi? Kenzi? Abis. Tadi ada Kenzi. Leandri? Lean? Hadir. Ya. Layton? Hadir. Marvel? Marvel? Nggak ada. Kelia? Kelia belum ada. Stefani? Hadir. Tiara? Hadir. Triksi? 2C jam setengah 10 ya. 2C setengah 10 seperti biasa. Triksi? Triksi? Ya. Trudy? Trudy? Ya. Vena? Vena? Joshua? Joshua? Belum ada. Baik, 2C nanti ya jam setengah 10. Tapi kalau kamu sudah terlanjur masuk di kelas 2A ini dan mau ikut yang jamnya 2A aja, ya nggak apa-apa. Ya, terserah aja. Mumpung ini baru mau mulai. Tapi kalau mau nanti ya nggak apa-apa. Ya, kalau mau nanti nggak apa-apa, mumpung belum mulai. Tapi nanti kalau sudah masuknya Ibu Sri udah ngajar, lebih baik ikut jam 2C. Jam 2C jam setengah 10 ya. Sekali lagi Bu Sylvie ulang, yang 2C kalau mau ikut yang 2A boleh nggak apa-apa. Karena ini Bu Sylvie baru mau mulai belajar. Tetapi kalau mau ikut nanti setengah 10 di 2C boleh juga ya, nggak apa-apa kan materinya sama. Baik, 2A silakan matikan dulu semua suaranya. Nggak ada yang Bu Sylvie lihat menyala suaranya. Hans, matikan dulu Hans. Stefani matikan dulu suaranya, Eli matikan. Eli. Eli sama... Oh, Stefani nggak tahu ya? Ya sudah, kalau Stefani nggak tahu, nggak apa-apa, tapi nggak boleh ribut ya. Eli, matikan suaranya Eli. Nah, Eli nge-freeze ya. Matikan dulu suaranya. Nggak bisa, Bu. Baik, kalau Eli nggak bisa, nggak apa-apa. Tapi jangan bersuara dulu ya. Dengarkan Bu Sylvie baik-baik. Baik, anak-anak, kita akan mulai materinya hari ini. Jadi kalian dengarkan saja Bu Sylvie. Nanti baru di terakhir Bu Sylvie kasih kesempatan kalau mau bertanya. Ya, jadi kita biasakan tertib. Dengarkan dulu sampai selesai Bu Sylvie bicara. Baru nanti kalau terakhir Bu Sylvie kasih kesempatan untuk bicara, untuk bertanya. Ya, jadi untuk pertama dengarkan dulu apa yang akan Bu Sylvie sampaikan. Ini masih ada yang terbuka suaranya ya. Di sini ada 21 orang dan Ibu rasa tidak ada. Ini yang terbuka hanya siapa ini? Ada yang terbuka sih? Ini Stefani aja nih, berarti back sound. Baik ya. Ini ada Jocelyn Olivia.
baru mau bergabung ya, masih loading ini. Tidak apa-apa, semoga sekalipun videonya masih berusaha untuk terbuka, semoga tetap dengar suara Bu Silvi ya. Anak-anak, di bab 2 ini kita sudah masuk di bab 2. Jadi kemarin kalian sudah selesai bab 1. Ya. Apa Stefani? Tidak apa-apa. Loh, nggak apa-apa. Baik ya. Kemarin kalian sudah ulangan yang bab 1, kita lanjutkan ke yang bab kedua. Bab kedua ini sebenarnya hanya mengulang pelajaran kelas 1. Tadinya Bu Silvi kira ini memang mengulang, Ibu Silvi tahu sebenarnya. Tetapi setahu Bu Silvi kelas 2 itu harusnya kan lebih dalam ya. Nah, Ibu Silvi waktu kelas 1 sering bilang sama kamu bahwa nanti kita akan belajar PEN lagi di kelas 2. Dan itu akan lebih dalam. Ternyata setelah Bu Silvi baca bukunya, ternyata itu benar-benar mengulang dari awal. Bukan belajar lebih dalam. Jadi ternyata benar-benar mengulang dari awal. Dari cara buka PEN, dari pengenalan fiturnya, sama persis dengan yang kita belajar waktu di kelas 1. Sehingga seharusnya Ibu Silvi hanya mengulang sedikit saja untuk mengingatkan kamu saja. Ya, hanya untuk mengingatkan kamu saja. Karena ini sebenarnya sudah kita pelajari selama 1 semester genap kemarin waktu kamu di kelas 1. Tetapi mungkin karena sudah kepanjangan libur, lupa, yang nggak apa-apa diingatkan lagi. Nah, anak-anak, karena beberapa temanmu ada yang tidak punya komputer di rumahnya, tidak juga punya laptop di rumahnya, Ibu Silvi mempertimbangkan bagaimana nanti penilaiannya. Jadi penilaiannya Ibu Silvi akan jelaskan, dengarkan baik-baik saja ya. Penilaiannya nanti kan tetap ada 2, 1 pengetahuan, yang kedua keterampilan. Tetap tagihannya ada 2. Untuk pengetahuan, kalian akan tetap ulangan seperti kemarin lewat Google Form. Dan ulangannya adalah tentu ulangan teori karena lewat Google Form. Bahannya untuk ulangannya pasti Kalau 10.000 itu 1 juta. Siapa ini yang keluar suaranya ya? Kok masih ada suara ya? Padahal ini sudah di-mute semuanya ini. Eli ya ini ya? Karena ini hanya Eli yang nyala sama Stefani ini. Ini suaranya siapa jadi? Ya. Ini suaranya laki-laki nih. Itu kan suaraku. Bukan Eli? Ya, jadi ini Bu Silvi nggak tahu siapa ini suaranya laki-laki. Ibu nggak bilang Lean. Nah, ini Lean ini nggak mendengarkan dari tadi ya. Ibu nggak bilang Lean. Ibu tahu kamu di sini gambarnya di mute. Bu Silvi bilang Eli. Nah, ini nggak dengerin Bu Silvi berarti ya. Ibu bilang apakah ini suaranya Eli? Karena di sini suaranya laki-laki. Kok Lean langsung jawab, bukan saya Bu. Loh, yang bilang Lean siapa? Bu Silvi nggak bilang Lean ya, jangan berperasaan. Baik, Ibu Silvi kembali ya. Tolong dengarkan ya, jangan nggak usah nyanyi-nyanyi, nggak usah mengeluarkan suara begitu ya. Karena nanti akan mengganggu konsentrasi teman yang lain yang memang mau belajar. Kalau kamu nggak mau ikut, nggak apa-apa. Yang penting nanti ada nilainya bagus, tagihannya selesai gitu ya. Karena ini Ibu Silvi harap maklum. Ini nggak bisa dikontrol karena kamu belajar di rumah. Jadi tolong kerjasamanya aja. Ya, jadi kalau dijelasin, dengarkan. Sekalipun kamu merasa bosan. Ya. Baik, kembali ke tadi. Jadi kalau ulangan, kamu akan, kalau ya, Ibu Silvi tidak bilang tadi di kelasnya Bu Silvi ada yang nanya, loh Bu, kan kita sudah ulangan, kenapa ulangan lagi? Diperhatikan Bu Silvi bicara. Bu Silvi nggak bilang mau ulangan. Kalau nanti ulangan, waktunya ulangan ke depan, kamu akan tetap belajar yang di bukunya. Tetap akan belajar materinya adalah bab 2, yaitu tentang PEN.
Itu ulangan pengetahuan. Ya. Jadi, Ibu Silvi, pengetahuannya tetap akan ambil dari ulangan teori bab 2 tentang PP. Rena, dimatikan dulu suaranya ya, karena kedengaran backsound-nya. Dimatikan dulu suaranya. Nah, bagaimana penilaian keterampilannya? Karena kita tidak bisa praktek, kemudian juga Ibu Silvi mempertimbangkan tidak semuanya punya komputer, maka Bu Silvi sudah selama beberapa minggu mencari cara. Gimana nih untuk tagihan keterampilannya, tugas keterampilannya, ambil nilai keterampilannya gimana. Karena kan semua pelajaran itu ada 2, sebenarnya ada 4 ya nilainya. Tapi yang sikap kan itu Ibu Silvi nggak bisa nilai karena cuma lihat dari online, jadi dianggap baik semuanya. Nah, tetapi yang pengetahuan dan keterampilan ini kan ada tagihan nilainya, ada permintaan mengerjakan sesuatu. Nah, kalau pengetahuan ambilnya dari ulangan. Nah, kalau keterampilannya, karena tidak semuanya punya komputer, Bu Silvi selama beberapa minggu mencari cara. Gimana ini tugas keterampilannya? Nah, Ibu Silvi menemukan bahwa sebenarnya pen ini ada secara online. Ya, Ibu Silvi jelaskan dulu apa bedanya online dengan offline. Kita menyebut aplikasi itu online kalau kita memerlukan jaringan internet untuk mengerjakannya. Misalnya kuotamu habis, handphonenya mama kuotanya habis, atau mungkin wifi di rumahmu mati, maka kamu nggak bisa membuka pen, kamu nggak bisa menggambar. Nah, itu namanya online. Tetapi kalau offline, artinya kamu perlu mendownload aplikasinya, terus dipasang di komputernya, dipasang di laptopnya, dipasang di Android-nya. Sehingga kalau misalkan wifi-nya mati, atau Android-mu habis kuota, kamu tetap bisa membukanya. Itu namanya aplikasi offline. Ya, jadi Bu ulang, kalau online itu pokoknya nggak bisa dibuka kalau nggak ada internet. Kalau aplikasi offline, karena kita sudah download, dia walaupun tidak ada internet, tetap bisa kita pakai. Tetapi ada juga aplikasi yang biarpun harus di-download tetap online, itu tetap namanya online, sekalipun di-download ya. Jadi yang membedakan online dengan offline itu bukan karena di-download atau tidak, bukan. Tetapi dia butuh internet apa enggak. Kalau dia bisa dibuka tanpa internet, itu namanya adalah aplikasi offline. Contohnya adalah pen yang di laptopmu atau di komputernya sekolah, itu adalah aplikasi offline. Karena dia nggak pakai internet, kita juga bisa buka. Sedangkan online-nya itu ada browsernya. Browser itu adalah tempat di mana kita masuk di situsnya Microsoft Office, kemudian kita menggambar pen secara online. Jadi pen itu sebenarnya ada secara online. Kita nggak perlu download, tetapi kita hanya masuk di webnya, kemudian kita menggambar di situ. Tetapi kelemahannya, Bu Silvi lihat di pen online ini, dia fiturnya cuma sedikit. Jadi shape-nya ya, kalau shape, kalau kita lihat di pen aslinya, di offline, di komputermu, fiturnya banyak. Shape-nya ada curve, ada kemudian bintang, ada segi 5, ada segi 6. Kemudian juga kuasnya banyak, ada kuasnya macam-macam, pensilnya juga macam-macam. Tetapi yang secara online ini hanya terbatas, pilihannya cuma terbatas. Ya, jadi seperti misalkan shape-nya itu cuma ada 3, hanya ada persegi, kemudian oval dan garis saja. Tetapi lumayan lah ya, yang penting tujuannya kita belajar TIK itu bukan supaya kamu bisa gambar. Bukan supaya kamu bisa mewarnai, karena kita tidak belajar menggambar dan mewarnai dalam pelajaran TIK. Tetapi yang dipentingkan adalah pada pelajaran TIK, kamu bisa
mengoperasikan atau menjalankan aplikasi baik di internet, baik di Android ataupun di laptop atau di komputer. Jadi berulang ya, tujuannya kita belajar TIK bukan supaya kita bisa menggambar, supaya kita bisa mewarnai, supaya kita bisa nulis, bukan. Tetapi lebih ke kita bisa menggunakannya dan menggunakannya untuk hal yang positif. Ketimbang kamu gunakan untuk main aja, kan lebih baik untuk menggambar. Itu kan melatih kreativitasmu, melatih daya imajinasimu. Nah, itu gunanya kita belajar TIK. Sehingga sekalipun fiturnya cuma sedikit, shape-nya cuma ada 3, Ibu pikir itu sudah cukup untuk membuat kita gambar macam-macam. Ya, jadi nanti keterampilannya, tagihannya adalah menggunakan pen. Kalau yang tidak punya komputer bisa menggunakan pen online. Ya, jadi kalau misalkan sudah punya komputer berarti bisa menggunakan pen offline. Tetapi untuk yang tidak punya komputer bisa menggunakan pen online. Nanti alamatnya Bu Silvi kasih, begitu. Nah, selain itu, karena pen online tadi terbatas, Ibu Silvi akan juga menggunakan satu aplikasi mewarnai online. Jadi itu nanti hanya mewarnai aja. Sudah ada gambarnya, nanti tinggal mewarnai. Dan itu menyenangkan sekali. Tetapi karena pilihannya banyak, Ibu Silvi masih sedang mencari yang tidak sering error. Dan bagus untuk semua handphone, begitu ya. Jadi silakan nanti ditunggu saja, begitu. Nah, hari ini berarti kita nggak ada tugas, karena Ibu Silvi belum sampaikan materinya dan Bu Silvi juga belum kasih tahu alamat online-nya seperti apa. Nah, coba sekarang dibuka halaman bukunya, buku TIK-nya halaman 19. Maaf salah ya. Halaman 21. Buka bukunya halaman 21. Jadi seperti tadi Bu Silvi sampaikan, ini sebenarnya materinya hanya mengulang saja ya. Diperhatikan di halaman yang ke-20-nya dulu ya, halaman 20-nya. Jadi sebenarnya aplikasi menggambar yang secara offline dan online itu banyak sekali, tidak hanya pen. Tetapi kenapa kok kita belajar pen? Karena ini pen ini pasti ada di semua komputer yang menggunakan Microsoft, menggunakan Windows ya. Karena pen ini adalah buatannya Microsoft dan itu satu paket dengan Windows-nya ketika kamu beli komputer, sehingga kita hanya belajar pen. Sebenarnya ada yang lain yaitu TuxPen dan Drawing for Children. Tampilannya seperti yang di halaman 20 itu. Lebih menarik ya, lebih menyenangkan. Tetapi perlu dipahami kalau TuxPen ini Bu Silvi sudah cari, karena dia buatan Cina, maka ketika kita mau mendownloadnya itu harus download dulu kayak tokonya. Kayak seperti Google Play-nya begitu. Harus download dulu tokonya, baru kita bisa mendownload TuxPen-nya. Dan pikir itu bisa membutuhkan memori yang agak banyak. Jadi Ibu nggak mau pakai itu. Bagaimana dengan Drawing for Children? Drawing for Children ini, terus terang ya, buku TIK kamu ini adalah buku yang cukup lama dibuat. Dari kakakmu yang kalau ada yang punya kakak sekarang kelas 6, itu bukunya ya buku ini gitu. Jadi saking lamanya, sehingga Bu Silvi cari yang Drawing for Children ini sebenarnya sudah nggak ada. Mungkin sudah nggak beroperasi gitu ya, webnya itu sudah nggak ada. Ibu cari yang Drawing for Children ini nggak ada. Yang TuxPen masih ada, tetapi caranya adalah begitu, harus download dulu aplikasi tokonya. Bang. Baru bisa download TuxPen-nya ya. Nah, jadi Ibu Silvi ingatkan kembali bahwa sebenarnya aplikasi menggambar itu tidak hanya pen. Nanti kalau ditanya sebutkan contoh aplikasi menggambar selain pen, maka kamu bisa menjawab TuxPen atau Drawing for Children. Tapi Drawing for Children ini sebenarnya sudah nggak muncul webnya, tapi nggak apa-apa. Kalau ulangan mesti dikeluarkan ya dijawab itu aja nggak apa-apa. Ya, karena di bukunya begitu. Ini bukunya buku lama. Nah,
Membuka pennya, coba lihat halaman 21 diperhatikan. Membuka pennya pun ini sebenarnya menggunakan Windows 7 Mas Ian. Sementara per 1 Januari 2020 Windows 7 itu sudah nggak disupport sama Microsoft. Artinya kalau ada kerusakan Microsoft sudah nggak bisa tolongin. Ya. Nah, tetapi sekali lagi ini karena buku lama sehingga pennya ini juga caranya adalah pakai Windows 7 kayak punya Bu Silvi. Kalau di sekolah itu sudah Windows 10, ya. Kalau di sekolah itu sudah Windows 10. Nah, semoga kalian masih ingat dengan caranya. Kita perhatikan, coba semua dilihat bukunya ya. Diperhatikan bukunya. Cara membuka pen, kita sudah belajar ini, jadi Bu Silvi hanya akan mengulang-ulang, mengingat-ingat saja ya. Harusnya kamu sudah hafal ini dan sudah ingat, karena kita 1 semester dulu belajar ini. Kalau di Windows 10 dan Windows 7 ini, caranya sama, tapi mungkin tampilan lambangnya yang beda. Kalau di Windows 10 dia tidak dikasih bundaran di tepinya itu ya. Biasanya cuma langsung logonya, langsung lambangnya. Tetapi intinya sama. Kita buka dulu, klik kiri di mouse-nya pada logo Windows. Itu ya, paling ujung kiri bawah. Setelah itu, nah, kalau di Windows 7 di bukumu ini kita mesti klik all program dulu. Tetapi kalau di Windows 10 sebenarnya tidak perlu all program. Karena biasanya langsung keluar semua programnya. Ya, jadi kalau di Windows 10 kamu langsung lompat dari langkah pertama ke langkah ketiga, yaitu klik Windows Accessories. Kalau di Windows 10 namanya Windows Accessories ya, bukan aksesoris. Kalau di Windows 7 namanya aksesoris. Tetapi kalau di Windows 10 namanya adalah Windows Accessories. Kita klik kiri di mouse-nya di Windows Accessories. Setelah itu kita cari pen di situ, baru kita buka pennya. Nah, di situ ada lambangnya pen, ya. Kita buka pennya di situ. Kalau pennya lambangnya masih nggak berubah, tetap sama seperti itu. Tetapi pen ini dengar-dengar kemarin Bu Silvi baca beritanya ada fitur-fiturnya yang baru dan lebih menarik, ya. Eli jangan mainan, ya. Nanti nggak tahu. Nggak boleh mainan kalau lagi belajar. Harus belajar mendengarkan. Baik anak-anak, coba siapa yang masih ingat cara membuka pen, lambaikan tangannya ya. Yang masih ingat cara membuka pen, lambaikan tangannya. Wah, ini kok nge-freeze semua ini ya. Gambarnya nge-freeze semua ini. Halo, halo. Masih dengar ya suara Bu Sylvia? Ini gambarnya semuanya nggak bergerak ini. Ya, mohon maaf ya, terputus tadi. Jaringannya terputus ya, mohon maaf. Baik. Sekarang silakan yang 2A dibuka dulu suaranya. Bu Sylvie tanya, masih ingat enggak dengan cara membuka pen? Eli masih ingat cara membuka pen? Ya. Ya. Masih. Masih ingat semua ya? Masih. Ulangi belakang itu. Kalau begitu ya masih ingat. Jadi karena masih ingat, Bu Sylvie nggak usah yang banyak ya. Yang penting kita ada. Jadi banyak orang. Baik, anak-anak yang kelas 2A, materi kita untuk hari ini itu saja. Ya, sebelum kita akhiri, ada yang mau ditanyakan? Hari ini tidak ada tugas, tugasnya baru kan? Setelah tahu. Ada. Baik, ingat ya, hari ini tidak ada tugas, tugasnya baru minggu depan setelah Bu Sylvie kasih tahu webnya. Baik, kita akan berdoa mengakhiri. Yang berdoa adalah Aquila. Aquila, ini Vanessa, ini 2A ya, jadi berdoa-doa. Aquila bisa dengar suara Bu Sylvie? Ya. Baik, semua tutup mata, lipat tangan. Aquila yang akan pimpin dalam doa. Yang keras ya Aquila. Ya. Tuhan Yesus, kami belajar sekarang
Tuhan berkati ya. Amin. Amin. Baik. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya untuk anak-anak 2A. Boleh ditinggal ya. Oke. Dadah. 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 Bye bye bye. Bye bye. Dadah semuanya. Dadah. Selamat siang. Dadah Kelia. Dadah Hea. Dadah semua. What is this? Ya, silakan yang 2A boleh tinggalkan. Ini Bu Sylvie mau lanjut ke 2C ya. Oke, Bu. Selamat siang. Oh ya, pagi ya Mas ya. Selamat pagi. Dadah. Bye-bye, Leon. Ya, silakan ya. Di lift, Leon. Ya, sudah semuanya? Baik. Ini sudah 2C semua ya ini? Sudah 2C semua ini? Iya, Bu. Baik. Kita mau berdoa dulu ya untuk 2C sebelum kita belajar. Masih 12 orang ini ya. Masih 12 orang. Enggak apa-apa ya. Kita langsung mulai aja supaya 13, Bu. apa? 14. Oh iya, baru Tadi naik 13, ya, sekarang 14. Baik, ada Aileen? Belvania? Belvania, kok nggak ada orangnya ini? Nah, baik, Belvania akan pimpin dalam doa. Ya, kalian semua tutup mata, lipat tangan. Semua dengarkan Belvania yang berdoa. Yang keras ya nak suaranya. Ya, silakan Belvania. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kita akan belajar komputer. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Amin, ya. Baik, amin. Kedengarannya, tak kedengaran. Baik, selamat pagi semuanya. Bu Sylvie nggak absen ya, karena ini ada yang terlambat datang. Jadi supaya menghemat waktu, Bu Sylvie nggak absen. Baik, silakan Ibu minta tolong dimatikan dulu semua suaranya ya, supaya bisa dengar suara Bu Sylvie. Dimatikan dulu semua suaranya, kecuali nanti kalau nggak dengar suara Bu Sylvie, bisa dibuka, terus bilang, Bu, nggak dengar suaranya. Tapi sepanjang mendengar, matikan dulu supaya tidak mengganggu konsentrasi temannya belajar. Ya. Matikan dulu, Ibu tunggu sampai mati semua dulu, baru kita belajar ya. Ini masih ada 17. Satunya hilang, 16 ya sudah. Baik, yang baru bergabung, selamat bergabung. Natasha masih Hierin matikan dulu suaranya. Oh, Hierin nge-freeze ya ini gambarnya. Matikan dulu suaranya ya, jadi semua matikan. Ya, baik. Bu Sylvie mulai belajar ya. Sudah dimatikan semua, Bu Sylvie akan mulai belajar. Yang baru datang ya nggak apa-apa. Baik anak-anak, kemarin kamu sudah mengikuti ulangan yang bab 1 dari pelajaran TIK kita. Kemudian kita akan hari ini masuk di bab 2. Nah, sebenarnya waktu kelas 1, Bu Sylvie sudah pernah sampaikan. Nanti di kelas 2 kita akan belajar pen lagi ya. Nanti di kelas 2 kita akan belajar pen lagi. Ibu kira, Ibu tahu bahwa di kelas 2 ini akan ada belajar pen. Nanti kelas 3 juga akan belajar pen. Tetapi Ibu kira nanti pelajarannya itu akan lebih dalam. Nah, ternyata begitu Bu Sylvie baca bukunya, ini materinya benar-benar mengulang pen dari awal. Jadi materinya itu benar-benar mengulang dari pertama. Sehingga Bu Sylvie
agak merasa kita sebenarnya sudah tahu ini gitu. Jadi, tetapi karena memang bukunya seperti itu, kita akan tetap belajar ngikutin kurikulumnya, ngikutin bukunya. Tapi Ibu tidak akan ajarkan secara dalam. Karena ini sudah, bayangkan kita 1 semester loh, dulu waktu di kelas 1 belajar PAIN. Jadi harusnya kalian udah tahu. Sudah di luar kepala bahkan sudah ada yang pintar, lebih pintar dari Bu Silvi. Tetapi karena bukunya, kurikulumnya memang begitu, ya mau nggak mau Bu Silvi tetap harus ngikutin. Jadi P-nya itu ternyata hanya mengulang. Nah, kalian harus dengarkan ini baik-baik supaya nanti menyampaikannya ke mama yang tidak didampingin mama bisa benar ya. Kan kalau misalkan biasanya kamu masuk, Ibu Silvi nggak ada ulangan teori biasanya untuk PAIN ini ya. Ibu Silvi nggak pernah ulangan teori untuk PAIN ini. Karena Ibu Silvi mempertimbangkan kasihan juga ya anak-anak disuruh ngapalin ikonnya PAIN apa aja. Itu menurut Bu Silvi cukup sulit. Karena apalagi bahasanya adalah bahasa Inggris. Kecuali kalau bahasa Indonesia mungkin lebih gampang. Kalau bahasa Inggris belum ngapalin namanya, ngapalin hurufnya, terus kan itu PAIN ikonnya, menunya banyak, fiturnya banyak. Nah, sehingga Bu Silvi tidak pernah sebenarnya ini ya ulangan teori. Tetapi karena di masa pandemi kamu belajar di rumah, kita kan nggak bisa praktek. Sehingga tagihannya kan tetap 2. Nilainya yang Bu Silvi butuhkan tetap 2. Sebenarnya ada 4 ya, tetapi kan kalau nilai sikap, karena kamu nggak masuk sekolah itu dianggap baik semuanya. Untuk yang nilai pengetahuan, kita akan tetap melakukan ulangan seperti yang kemarin dengan Google Form. Materinya adalah materi PAIN. Jadi nanti belajarnya ya sesuai di bukunya. Belajarnya adalah bab 2 di bukunya. Tetapi nanti Bu Silvi akan ingatkan kalian bahwa karena di bukunya itu buku lama, itu tuh masih pakai Windows 7. Sehingga kamu boleh menjawabnya lain dari itu, nggak apa-apa, yang penting benar. Misalkan kamu menjawab dengan jawaban kalau buka Windows 10, nggak apa-apa. Karena itu bukunya memang buku lama. Kakakmu yang kelas 6 aja dulu kelas 2-nya ya pakai buku ini, jadi bukunya sangat lama. Nah, pertama tagihannya, jadi kita tetap akan ulangan. Ingat ya, Ibu Silvi jangan keliru. Nixon, jangan mainan Nixon ya, dengarkan. Jadi diingat baik-baik bahwa Bu Silvi nggak bilang kita mau ulangan loh ya. Tapi Ibu Silvi sampaikan nantinya kalau ulangan, kita ulangan teori. Jadi ngapalinya, belajarnya yang di buku, bab 2 yaitu tentang P. Bagaimana dengan keterampilannya? Nah, ini keterampilannya yang agak susah ya, karena Ibu Silvi tahu ada beberapa teman-temanmu yang tidak punya komputer atau laptop di rumah. Nah, kemudian Ibu Silvi beberapa minggu mencari cara bagaimana nih ya belajarnya nih, kajian keterampilannya nih gimana. Akhirnya Bu Silvi menemukan bahwa ternyata PAIN ini sebenarnya ada online-nya. Tadi Bu Silvi sudah ada jelasin ya. Bedanya apa sih offline dengan online? Bedanya gini, kalau offline itu kita tidak perlu jaringan komputer, internet. Kita nggak perlu jaringan internet. Jadi kalau offline itu kita download, kita pasang di laptop atau komputer atau Android, kalau aplikasinya Android ya. Misalkan kuota kita habis, pulsa kita habis, wifi-nya mati, kita tetap bisa membuka PAIN-nya, kita tetap bisa menggambar. Tetapi kalau online, itu dia harus ada jaringan internetnya. Jadi internetnya harus nyala. Kalau internetnya tidak nyala, dia tidak bisa dibuka. Ibu Silvi masih dengar suaranya nyanyi ya. Ini suaranya cowok. Ayo dimatikan dulu suaranya. Supaya bisa dengar Bu Silvi dengan baik. Ya, dimatikan dulu suaranya. Kalau kamu tidak mau matikan suaranya, jangan nyanyi-nyanyi. Belajar ya belajar. Gitu ya. Kembali ke tadi. Jadi PAIN ini ada aplikasi online-nya. Bukan aplikasi online-nya, ada web online-nya. Sehingga kita bisa menggambar secara online. Tadi Bu Silvi jelaskan kalau offline, Raiden, Bu Silvi nggak ada tuduh kamu. Ada Bu Silvi bilang Raiden. Oh Raiden ya ini ya, ada Ibu Silvi bilang begitu.
Ya, Ibu nggak bilang Raiden loh ya. Jadi nggak usah menganggap Ibu menuduh Raiden. Nggak usah berperasaan. Ibu nggak tahu siapa juga ini suaranya ya. Ibu nggak tuduh. Jadi perhatikan baik-baik bahwa PEN ini ada online-nya. Jadi nanti yang tidak punya komputer di rumah atau laptop di rumah, kalau Ibu Sylvie kasih tugas menggambar dengan PEN, bisa menggunakan PEN online-nya ini. Tetapi kelemahannya PEN online ini, dia fiturnya itu tidak sebanyak PEN yang offline. Kalau kamu lihat yang offline yang ada di laptopmu, itu kan fiturnya banyak. Contoh shape. Shape-nya ada bintang, ada segi 5, ada segi 6, ada segi 8. Tetapi yang secara online itu cuma ada 3 garis. Brand, matikan suaranya. Brand, matikan suaranya. Kalau enggak, jangan nyanyi. Ya. Nah, terima kasih Brand. Nah, kemudian, tetapi ya, kita kan tujuannya belajar TIK itu bukan untuk bisa menggambar, bukan untuk bisa mewarnai, karena kita bukan pelajaran menggambar dan mewarnai. Tetapi tujuannya adalah kamu bisa menggunakan aplikasi teknologi. Kita bisa menggunakan teknologi dengan baik. Kita bisa menggunakan alat teknologi informasi dan komunikasi. Jadi kita tujuannya belajar TIK itu supaya kita bisa menggunakan. Intinya itu. Menggunakannya untuk hal yang positif, bukan untuk main aja, tetapi juga untuk hal yang berguna. Dengan menggambar, dengan mewarnai, kamu bisa melatih kreativitas, imajinasimu juga bisa terlatih. Siapa tahu nanti ada yang mau jadi pelukis atau pembuat gambar animasi misalkan kayak gitu ya. Jadi kita bisa menggunakan itu, atau kedepannya mau ada yang jadi desainer. Nah, desainer tuh sekarang banyak sekali dicari orang. Jadi itu tujuannya. Sehingga dengan keterbatasannya fitur PEN online-nya itu, Ibu Sylvie merasa nggak masalah. Dengan hanya kotak, bundar, dan garis, Ibu rasa sudah cukup membuat gambar. Tergantung kreativitasmu saja. Yang penting kan di situ ada warnanya. Jadi Ibu pikir karena tujuannya Bu Sylvie nilainya bukan berdasarkan kamu bagus nggak nih gambarnya, betul nggak gambarnya, warnanya cantik apa enggak, Ibu Sylvie nggak nilai itunya. Karena kita bukan pelajaran menggambar, kita bukan pelajaran mewarnai. Lain kalau kita SBDP, kalau seni budaya dan prakarya, yang Ibu nilai adalah gambarmu bagus apa enggak, teknik mewarnaimu bagus enggak, teknik menggambarmu bagus enggak. Tetapi kalau dalam TIK, kita tidak belajar menggambar dan mewarnai, kita belajar cara mengoperasikan, cara menggunakan aplikasinya, cara menggunakan programnya. Sehingga jangan khawatir, Bu Sylvie saya nggak punya laptop, gimana? PEN-nya nggak ada, oh ya bisa pakai online. Tapi nggak enak Bu Sylvie, nggak lengkap. Tetap bisa kok, tergantung dari imajinasimu. Nggak masalah gambarnya mau aneh kah, mau gambarnya seperti apa, misal kucing matanya besar sebelah, nggak masalah ya. Yang penting yang Ibu nilai adalah kamu bisa mengoperasikan, bisa menggunakan aplikasinya ya. Jadi diingat baik-baik bahwa PEN online itu memang punya keterbatasan. Fiturnya cuman sedikit, nggak sebanyak PEN yang offline, tapi nggak masalah ya. Jadi itu yang pertama, kita akan menggunakan PEN online bagi yang tidak punya komputer atau laptop di rumah. Yang kedua, ini untuk semuanya. Kalau yang kedua ini untuk semuanya ya. Ibu Sylvie mau buat kita agak sedikit fun, senang gitu ya, kita bermain. Jadi nanti ada satu lagi online, secara online, ini nggak perlu di-download kok. Karena Bu Sylvie cari yang di-download, Ibu cari aplikasi yang untuk Android, itu besar-besar semuanya. Paling kecil itu 5, berapa mega. Dan itu buat Bu Sylvie cukup besar dan kasihan juga nanti mama ya, Androidnya penuh. Jadi ini adalah online, ini nggak perlu di-download. Ada satu lagi aplikasi, tetapi Bu Sylvie masih pilih, Ibu Sylvie masih punya 3 pilihan, Ibu Sylvie akan pilih diantaranya. Ini aplikasinya hanya untuk mewarnai, tapi ini menyenangkan dan lucu. Karena kita cuma pilih-pilih warna, terus kemudian kita tambah-tambahin gambarnya, begitu. Tapi Bu Sylvie sedang mencari dulu yang sekiranya tidak nge-lag ya, nggak error, nggak gampang error. Kemudian menggunakannya gampang. Karena ada aplikasi yang mewarnai,
Tetapi itu susah. Waktu Bu Silvi tekan-tekan kayak gitu warnanya bisa keluar-keluar. Karena kalau di Android itu kan tampilannya layarnya kecil. Begitu. Ya, jadi Bu pilih yang nyaman. Nah, nanti Bu Silvi kasih tahu kamu minggu depan kita akan pakai yang mana, nanti Bu Silvi kasih alamatnya. Nah, jadi nanti Bu Silvi akan ajarkan aplikasi ini yang secara online ini. Karena selain belajar di bukunya, karena kalau di bukunya ini kan Bu Silvi hanya perlu mengulang-ulang sedikit aja, karena ini sebenarnya sudah. Jadi nanti kita akan ada pakai aplikasi online, ya itu yang akan Bu Silvi jelaskan. Jadi nanti tagihan keterampilannya adalah kita tidak menggunakan pen yang offline bagi yang tidak punya komputer. Kemudian juga ada satu lagi aplikasi untuk semuanya, baik yang punya komputer dan tidak punya komputer. Begitu ya. Jangan salah ya. Jadi nanti kita tuh belajarnya ada 3. Ada pen yang secara online, pen yang secara offline. Kemudian ada nanti satu lagi, nanti Ibu kasih tahu minggu depan. Begitu ya. Kalau pen online ini hanya untuk yang tidak punya komputer atau laptop. Tapi kalau yang satunya itu nanti harus semuanya bisa menggunakan. Ya. Baik, sekarang kita akan hanya mengulang-mengulang saja. Coba silakan dibuka dulu bukunya. Halaman 19. Buka dulu bukunya semua halaman 19. Silakan dibuka dulu semua bukunya halaman 19. Sudah? Yang sudah silakan tunjukkan. Sudah, Bu. Ya, baik. Perhatikan di situ. Jadi sebenarnya aplikasi menggambar itu sangat banyak. Bu Silvi selama beberapa minggu mencari, itu banyak sekali sampai Bu Silvi bingung. Baik yang secara online atau offline itu banyak sekali. Tetapi yang dia butuh memori atau butuh penyimpanan kecil itu hanya sedikit. Nah, di bukumu di sini dicontohkan ada 3 aplikasi menggambar. 1 TuxPen, yang kedua Drawing for Children sama Pen. Kenapa kita belajar Pen? Karena Pen ini adalah aplikasi yang pasti ada di semua komputer kalau komputernya pakai Windows. Karena Pen ini adalah buatan Windows. Jadi kalau kamu komputernya pakai Windows, pasti ada Pen ini. Sehingga kita belajar Pen. Ya. Sekarang silakan buka halaman yang ke-20. Baliknya ya. Di situ ada 2 gambar tampilannya TuxPen sama Drawing for Children. Sebenarnya lebih menarik 2 ini ya daripada Pen, lebih anak-anak begitu daripada yang Pen. Tetapi Ibu Silvi sudah cari ini yang TuxPen. TuxPen ini adalah aplikasi buatan Cina. Sehingga ketika kita akan mendownloadnya, kita harus download dulu kayak tokonya gitu loh. Kalau di Android itu kalau kamu tahu kan ada tokonya yang buat kamu beli-beli game, beli-beli aplikasi begitu. Nah, TuxPen ini juga gitu. Kalau mau download TuxPen-nya ini, kamu harus download dulu tokonya itu. Dan Ibu lihat tokonya itu cukup besar juga memorinya dibutuhkan. Sehingga Bu Silvi tidak menyarankan download ini. Ya, TuxPen ini baru bisa di-download kalau kita sudah mendownload tokonya itu, toko online-nya itu. Tetapi memang lebih menarik ya. Kemudian untuk yang Drawing for Children, ini Bu Silvi sudah cari di web, sebenarnya sudah nggak ada ini. Ya, sudah nggak ada. Ibu Silvi cari-cari sudah nggak ada. Karena ini buku lama. Ini kamu yang kelas 6 pun bukunya ya ini. Ini sudah nggak ada. Ada Drawing for Children, tetapi bukan seperti ini. Ini sudah nggak ada yang ada di bukumu. Tetapi nanti kalau ulangan, kalau ditanya, sebutkan contoh aplikasi menggambar selain Pen. Kamu sebutin aja 2 ini nggak apa-apa. Karena di bukunya tertulis begitu ya. Sekalipun secara nyata di webnya sudah nggak ada. Tapi kalau kamu mau menyebutin yang lain, misalkan kayak ABC. ABC-nya itu juga ada. Kemudian ada Hello Kids, itu juga ada ya. Kamu mau sebutin yang lain yang ada boleh, tetapi mau ikutin di bukunya aja juga nggak apa-apa. Ya, jadi ini TuxPen dan Drawing for Children ini adalah contoh
aplikasi menggambar lain selain Paint. Sekali lagi, kenapa kita belajar Paint di antara kedua ini? Karena kalau Paint sudah pasti ada di komputernya, sepanjang komputernya pakai Windows. Kalau pakai Linux ya nggak ada, harus di-download dulu. Begitu ya. Nah, sekarang kita ke halaman 21. Coba diperhatikan halaman 21. Cara membuka Paint. Sebenarnya ini juga sudah kita belajar ya. Di sini di bukumu cara membuka Paint-nya ini adalah cara membuka Paint dengan Windows 7. Sementara pada 1 Januari 2020 Microsoft sudah menyatakan bahwa Windows 7 sudah nggak disupport atau alias sudah nggak dipakai. Artinya masih bisa jalan, kayak punya Bu Silvi komputernya masih pakai Windows 7. Masih bisa jalan, tetapi kalau ada hang, ada error, ada rusak, nggak bisa kita minta diperbaikin. Nggak bisa, ya karena Microsoft-nya sudah tidak support. Kalau di sekolah, punya sekolah itu adalah Windows 10 dan Windows 8. Karena itu tampilannya beda, ya. Kita lihat di situ cara membuka Paint. Nanti kalau ulangan, kamu bisa menggunakan cara yang di buku atau cara yang pakai Windows 10. Cara membuka Paint, kalau yang langkah pertama, ini sama Windows 7 dan Windows 10. Jason, jangan mainan ya. Windows 7 dan 10, cara membuka Paint-nya sama. Pertama adalah cari logo Windows-nya. Bedanya apa logonya ini? Kalau di Windows 7 logonya dibundarin. Dikasih bundaran biru itu ya, yang background-nya biru. Tetapi kalau di Windows 10 atau Windows 8, nggak ada bundar itu, langsung logonya aja. Jadi kalau dari jauh kelihatannya kotak begitu. Jadi langsung logonya. Tetapi yang pasti tempatnya gampang. Carinya sama-sama di pojok kiri, bawah. Paling bawah pokoknya itu. Kita klik di kiri di situ di mouse-nya. Ingat ya, mouse kan ada 3 tombol. Nah, kita klik kiri di tombolnya. Di logonya itu diklik. Setelah itu, nah ini yang Bu Silvi bilang bedanya ya. Kalau di Windows 7 akan keluar pilihan macam-macam. Kemudian kita pilih all program. Jason, Ibu ingatkan ya, jangan mainan. Sekali lagi. Jadi kalau di Windows 7, kita biasanya akan keluar banyak ini apa sih namanya shortcut tuh jalan pintas. Kemudian kita pilih dulu all program. Kita pilih all program, baru nanti programnya keluar semua. Tetapi kalau di Windows 8 dan 10 itu langsung keluar semua programnya. Jadi kalau di Windows 8 dan 10 kita melewati langkah kedua ini. Lebih gampang sebenarnya ya. Jadi nggak ada langkah kedua ini kalau Windows 8 dan 10. Begitu kita klik logonya Windows, langsung di situ keluar semua programnya. Tetapi kalau Windows 7 kita mesti klik dulu all programs, baru keluar semua programnya. Setelah itu baru ke langkah yang ketiga. Langkah yang ketiga di sini adalah pilih aksesoris. Kalau di Windows 7 namanya aksesoris. Tetapi kalau di Windows 10 dan 8 itu namanya bukan aksesoris, tapi window aksesoris. Ya. Kalau di Windows 8 dan 10 namanya window aksesoris. Jadi kamu cari window aksesoris, diklik kiri, kemudian keluarkan pilihannya di situ, baru pilih Paint. Paint-nya, kalau Paint-nya itu gambarnya pasti sama. Ya, kalau Paint-nya pasti biar Windows 7, Windows 10 sama. Ya. Siapa di sini yang masih ingat caranya membuka Paint? Ada yang lupa enggak? Bisa tanya yang lupa aja deh. Ada yang lupa enggak cara membuka Paint? Nggak ada ya, ingat semua. Bagus kalau ingat semua. Jadi kita masih mengingat cara menggunakan Paint. Jadi nanti kalau ditanya dalam soal, bagaimana cara membuka Paint langkahnya, kamu bisa menggunakan cara yang pakai Windows 10, jadi langkah keduanya dilewatin, atau juga bisa menggunakan yang Windows 7. Jadi ada cara keduanya. Begitu ya. Baik, anak-anak, ada yang mau ditanyakan nggak? Ada pertanyaan nggak sampai di sini? Nggak ada. Nixon langsung jawab, nggak ada. Ada yang mau ditanya? Nggak ada?
Baik, kalau tidak ada, ya perhatikan baik-baik. Sekali lagi Bu Silvi kembali mengulang bahwa Bu Silvi nggak akan menjelaskan secara dalam tentang PIN ini, karena sebenarnya ini hanya mengulang di pelajaran kelas 1 saja. Ya, jadi ini harusnya kamu sudah tahu. Tetapi karena ini buku lama, memang ini menggunakan Windows 7. Ya, begitu. Nah, ini ada yang harus Bu Silvi sampaikan untuk anak kedua C, ya. Memang belajar secara online ini membosankan. Dengerin gurunya ngomong terus kayak gitu ya, capek. Bu Silvi juga yang ngomong juga capek ya. Tetapi kita sama-sama mau belajar menerima keadaan. Terpaksa ya, karena kita mau bagaimana. Ini kan di luar kehendak kita semua. Jadi harapannya Bu Silvi, kalau lagi belajar jangan mainan. Di luar sana banyak anak-anak murid yang nggak bisa belajar. Kenapa? Karena mereka nggak punya uang orang tuanya untuk beli kuota, nggak bisa belajar. Sementara sekolahnya ditutup, nggak boleh buka sekolah. Nah, kamu dikasih Tuhan kesempatan, orang tuamu diberkati, kamu bisa sekolah. Apa sih susahnya dengarkan gurunya hanya 30 menit? Ya, apa sih susahnya dengarkan gurunya cuma sebentar? Capek dengerin Bu Silvi. Bu Silvi dari tadi lihat responmu, ada yang leye-leye, apa ya bahasa Indonesianya leye-leye. Seperti bersantai di kursi gitu loh, nggak benar-benar mendengarkan. Ada yang mainan layarnya, icon-icon zoom-nya ditekan-tekan ya. Ada yang mainan sendiri, nggak tahu ngelamun-ngelamun apa. Ada yang ngelihatnya kemana, begitu. Kan ini kelihatan semua di sini ya. Harapannya Bu Silvi, kita belajar bersyukur sama Tuhan karena kita masih dikasih kesempatan buat belajar. Orang di luar sana banyak yang mau belajar nggak bisa karena keadaannya seperti ini. Bu Silvi juga nggak suka sih kebanyakan ngomong, cuman karena kita terpaksa ya, kita nggak bisa praktek. Bu Silvi juga mau tunjukkan agak susah juga, nggak semua punya komputer. Jadi ayo kita belajar menerima keadaan. Ibu cuma minta waktu 30 menit dengarkan, begitu ya. Jadi jangan kalau misalkan lagi pelajaran nggak konsentrasi, mainan sendiri, begitu. Sebenarnya ini ya kelihatan banget kalau di kelas suka ribut sendiri, ini secara online juga suka ribut sendiri. Kalau di kelasnya nggak bisa diam, ini ternyata secara online juga nggak bisa diam. Ini seperti itu ternyata ya. Ibu kira takut sama mama nih, jadi ada mama bisa lebih diam. Ternyata ini enggak ini ya, sama aja ini. Yang suka nggak bisa diam di kelas ternyata juga nggak bisa diam secara online. Baik ya, anak-anak, kita belajarnya sampai di sini dulu. Kalau nggak ada pertanyaan, tentu nggak ada pertanyaan karena mungkin kalian sudah, aduh bosan ini belajar pen lagi. Sudah 1 semester belajar pen, saya aja sudah bisa bikin gambar bagus-bagus, mungkin begitu ya. Tapi nggak apa-apa, diterima aja. Apa? Nggak udah diajarin, kan jadi udah tahu. Nggak ada tanya. Iya bosan tuh kata Raiden. Iya Bu, bosan. Nah betul ya. Bu Silvi juga bingung nih kenapa diajarin ulang gitu ya. Tapi Raiden, saya nggak bosan. Nggak bosan, bagus, nggak apa-apa. Lo bosan wajar kok, nggak salah. Wajar itu ya. Jadi bosan tuh nggak salah, wajar. Tetapi kita harus belajar menerima karena kita nggak pengen kok semuanya seperti ini ya. Tapi apa mau dikata. Baik anak-anak, kita akan berdoa untuk mengakhiri pelajaran hari ini. Yang berdoa kita urut absen ya, habis tadi. Oh ada Alona, oh tadi Alona sudah ya. Kok Alona? Aileen, ada Aileen nggak ya? Aileen belum ada ya? Tadi ada, kayaknya dia keluar, ada. Oh sekarang nggak ada. Baik kalau gitu Brandly, oh ini Brandly hilang video. Aileen ada Bu. Ya, Brand buka suaranya, Brand pimpin doa pulang ya. Kok pulang? Bikin berdoa untuk mengakhiri kok pulang. Mau pulang kemana kalian? Semua tutup mata, lipat tangan. Brandly akan pimpin doa ya. Yang keras Brand suaranya.
Silakan, Bren. Udah kah? Iya, Bren doa. Tuhan, tolong kami dari kering ya Tuhan. Sekarang kami bisa baca ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya, nggak gitu kedengaran aminnya ya. Amin. Baik, Tuhan Yesus memberkati, jaga kesehatan, tetap semangat. Sampai bertemu Iya, minggu depan ya. Ya, Bu. Ya. Dadah semuanya. Terima kasih, Bu. Ya, Bye-bye. bye-bye. Bye. Bye-bye. Sampai ketemu minggu depan. Dadah semuanya. Dadah. Dadah. Ibu matikan ya. Ibu matikan ya. Dadah semuanya.